Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, Saya Muhammad Abis Munandar. saya Muhammad Gaya Rahman. Dan saya Muhammad Rafai. Kami akan menjelaskan materi tentang Manajemen kearsipan dalam mata kuliah. Manajemen Administrasi. Selamat menyaksikan. Baiklah, langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu pengertian daripada arsip. Arsip adalah sebuah rekaman atau informasi dalam bentuk tulisan, gambar, suara, dan juga media lainnya yang dibuat dan juga diterima oleh suatu lembaga atau individu sebagai bukti dari sebuah kegiatan dan juga informasi. Nah, kemudian ada juga jenis daripada arsip yang dimana berdasarkan fungsi, sifat, dan juga wujud. Nah, berdasarkan fungsi, arsip dibedakan menjadi dua, yaitu arsip dinamis dan juga arsip statis. Sedangkan berdasarkan wujud, arsip dibedakan menjadi dua juga, yaitu berdasarkan fisik dan juga digital. Yang mana arsip fisik contohnya kertas dan juga foto, dan arsip digital contohnya file elektronik. Kemudian arsip berdasarkan sifat yang mana dibedakan menjadi dua, yaitu bersifat terbuka dan juga rahasia. Kemudian materi selanjutnya yaitu siklus hidup arsip, yang mana siklus hidup arsip itu menggambarkan tahapan keberadaan arsip sejak pertama kali diciptakan hingga dimusnahkan atau disimpan secara permanen. Nah, umumnya siklus ini terdapat 3 tahap, yang mana yang pertama adalah penciptaan. Nah, arsip dibuat sebagai hasil dari kegiatan administrasi, baik itu hukum, keuangan, atau yang lainnya. Nah, contoh dari penciptaan arsip ini adalah surat masuk atau keluar, nota dinas, dan laporan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada penggunaan atau pemeliharaan. Di sini arsip digunakan secara aktif dalam kegiatan organisasi. Kemudian yang terakhir ada penyusutan. Arsip dievaluasi untuk ditentukan nasib akhirnya, yang mana apakah dimusnahkan atau diserahkan ke arsip statis, yang mana jika memiliki nilai sejarah atau informasi permanen. Nah, kemudian ada sistem klasifikasi arsip, yang dimana adalah pengelompokan arsip berdasarkan urusan, fungsi, kegiatan, dan juga jenis dokumen agar mudah ditemukan. Nah, jenis klasifikasi arsip ini dibedakan menjadi 5, diantaranya yaitu klasifikasi subjek atau topik, yang dimana arsip dikelompokkan berdasarkan topik atau pokok pembahasannya. Kemudian yang kedua ada klasifikasi nomor atau kode, yang mana menggunakan angka atau kode dari setiap kategorinya. Kemudian ada klasifikasi kronologis, yang mana menggunakan atau berdasarkan urutan waktu, baik itu tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian ada klasifikasi geografis, yang mana berdasarkan wilayah atau lokasi, baik itu negara, provinsi, atau kota. Kemudian yang terakhir ada klasifikasi alfabetis, yang mana menggunakan abjad berdasarkan nama, judul, atau entitas lainnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Muhammad Gaya Rahman, yaitu peralatan dalam menata arsip. Di antaranya yang pertama filing cabinet, yaitu lemari besi atau laci. Yang kedua folder maps arsip. Yang ketiga rak arsip, yaitu tempat penyimpanan corner box arsip atau dokumen. Yang kelima box arsip, yaitu kotak kantor atau plastik yang digunakan untuk menyimpan dokumen. Yang terakhir alat tulis arsip, yaitu pensil atau pulpen. Kemudian tujuan pengelolaan arsip, yang dimana diantaranya yang pertama menjamin ketersediaan informasi yang tepat saat dibutuhkan. Yang kedua melindungi bukti kegiatan administratif. Yang ketiga mendukung efisiensi kerja dalam organisasi. Yang keempat menjaga memori institusi dan nilai-nilai historis. Yang terakhir menjaga keamanan dan kebutuhan informasi. Kemudian ada gejala kurang efektif dan efisiennya pengelolaan arsip. Di antaranya yang pertama, arsip sulit ditemukan saat dibutuhkan. Yang kedua, duplikasi atau tumpangan titip arsip yang sama. Yang ketiga, arsip menumpuk dan tidak disusutkan. Yang keempat, tidak ada klasifikasi atau indeks yang jelas. Yang terakhir,
ruang penyimpanan penuh dan tidak teratur. Berikutnya, sifat sistem arsip. Sifat sistem arsip yang baik harus dimiliki sifat diantaranya. Yang pertama, sederhana, mudah dipahami dan dijalankan. Yang kedua, fleksibel, bisa disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Yang ketiga, efisien, hemat waktu, tenaga, dan biaya. Yang keempat, konsisten, digunakan secara berkelanjutan tanpa perubahan. Yang kelima, akurat, memudahkan pencarian arsip dengan hasil yang tepat. Dan yang terakhir, aman, melindungi arsip dari kerusakan, kehilangan, atau akses tidak sah. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saud Muhammad Rafai, yakni tentang prosedur pengelolaan arsip. Pengelolaan arsip dilakukan melalui tahapan-tahapan sistematis agar arsip tertata dan mudah diakses serta aman. Berikut adalah prosedur umum pengelolaan arsip. Yang pertama, yakni penciptaan arsip. Arsip mulai tercipta dari kegiatan administrasi seperti surat masuk, surat keluar, laporan, kontrak, dan lain-lain. Yang kedua, yakni penerimaan dan pencatatan, yakni arsip yang masuk dicatat dalam buku agenda atau sistem digital, diberi nomor, tanggal, pengirim, atau penerima. Yang ketiga, penggunaan dan penyimpanan. Arsip digunakan oleh unit terkait lalu disimpan sesuai sistem. Disimpan di maps, order, atau filing kabinet agar rapi dan mudah dicari. Nomor 4, pemeliharaan. Arsip dijaga dari kerusakan. Yang nomor 5, yakni penyusutan arsip. Menilai arsip berdasarkan nilai guna musnah jika tidak berguna lagi, permanen jika bernilai sejarah atau informasi jangka panjang. Yang nomor 6, penyerahan ke lembaga kearsipan. Arsip statis diserahkan ke arsip nasional, daerah bila sudah tidak digunakan tetapi bernilai historis. Selanjutnya tentang jadwal retensi arsip atau disingkat JRA. Jadwal retensi arsip adalah jadwal yang berisi jangka waktu penyimpanan arsip dan keterangan tentang tindakan yang harus dilakukan setelah jangka waktu tersebut berakhir, seperti dimusnahkan atau diserahkan sebagai arsip permanen. Selanjutnya penjelasan tentang digitalisasi arsip. Digitalisasi arsip ini adalah proses mengubah arsip fisik dari kertas, foto, dokumen, dan lain-lain menjadi bentuk digital, yakni menggunakan teknologi pemindaian, scanner, atau sistem informasi sehingga arsip dapat disimpan, diakses, dan dikelola secara elektronik. Langkah umum digitalisasi arsip yakni yang pertama, identifikasi arsip, kedua, persiapan dokumen, ketiga, pemindaian, keempat, pemberian nama file dan metadata, kelima, penyimpanan file. Baiklah, itu tadi penjelasan dari kami kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Dan mohon maaf atas segala kesalahan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.